Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa, ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus guru dan juga sahabat saya yang mengimami salat subuh tadi, Ustaz Ardi. Segenap takmir Masjid Al-Ikhlas yang semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz kita atau imam kita tadi ketika salat subuh membaca di rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua membaca surat Ibrahim, yang mana dua surat itu atau ayat yang dibaca itu keterkaitan, Pak. Ada satu keterkaitan tematik. Ini menandakan kalau imam kita ini ngerti yang dibaca. Yang dibaca tadi bisa disimpulkan tentang dua hal: keamanan dan kemakmuran. Keamanan dan kemakmuran. Wala nabluwakum minal khaufi wal ju'. Jadi kita ini diuji oleh Allah dengan rasa takut. Takut ini kan lawan dari aman. Wal ju', lapar, Pak. Kelaparan, kekurangan. Ini kemakmuran. Lawannya kemakmuran. Sama dengan yang di surat Ibrahim tadi. Di surat Ibrahim di rakaat kedua, ustadz kita tadi membaca, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini, Makkah, jadikanlah negeri ini ya Allah aman, minta keamanan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian ayat selanjutnya itu Nabiullah Ibrahim menitipkan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam di Mekah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, atas perintah Engkau ya Allah, aku tinggal sebagian keluargaku, Ibunda Hajar, yang saat itu masih baru selesai melahirkan Nabi Ismail, dalam masih tahap menyusui Nabi Ismail. Aku tinggalkan sebagian keluargaku ya Allah, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman tumbuhan kehidupan sama sekali, inda baitikal muharram, di rumahmu al-muharram yang mulia ini ya Allah, yaitu Ka'bah, Pak. Kemudian di akhir ayat itu Ibu ditutup warzuqhum minas tsamarat, berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Kemakmuran ini, Pak. Negeri kalau subur dinamakan makmur. Sebelumnya Nabiullah Ibrahim juga di surat Al-Baqarah itu juga berdoa yang hampir sama.
Al-Baqarah 126. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah kawasan ini ya Allah negeri yang aman, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Engkau ya Allah, dan hari kiamat. Nabi Ibrahim meminta dua hal, Pak. Keamanan dan kemakmuran. Maka keamanan dan kemakmuran ini dua hal yang urgen, yang sangat penting sekali, yang harus dimiliki oleh kehidupan manusia. Manusia kalau nggak ada dua ini, sudah susah hidupnya, Pak. Kalau nggak ada keamanan, susah, Bu. Kita pernah mengalami 2 tahun lebih nggak aman kita, susah. Apakah semuanya menjadi maju? Ekonomi kita maju? Turun. Pendidikan kita maju? Wah, merosot, Pak. Ketika daring itu, anak-anak kita tambah pinter apa orang tuanya yang tambah pinter itu? Orang tuanya tambah pinter. Yang ngerjakan PR orang tuanya. Mbah-mbahnya ikut ngerjakan PR juga. Kemudian kemakmuran. Tercukupi segala kebutuhan kita. Tidak ada krisis pangan. Tidak ada krisis ekonomi. Maka dua hal ini dibahas dalam Al-Quran. Oleh karenanya di surat Quraisy li'ilafi Quraisy itu Allah mendeskripsikan dirinya sebagai zat yang satu memberikan keamanan, dua memberikan kemakmuran. Falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka itu menyembah Tuhan rumah ini, Ka'bah maksudnya. Alladzi at'amahum min ju'in. Yang Allah itu sebagai zat yang memberikan makan bagi mereka. Wa amanahum min khauf. Dan memberikan keamanan bagi mereka dari rasa takut. Jadi Al-Quran membahas tentang dua keamanan dan kemakmuran yang harus dimiliki oleh umat manusia agar hidupnya ini bisa tentram, nyaman, dan damai. Kalau kita tidak ada keamanan, luar biasa. Saya beberapa waktu yang lalu melihat di internet ada penjarahan di Ekuador sana, Pak. Sudah tidak aman dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekali negeri-negeri di luar sana yang mereka itu kalau sudah kesusahan menjarah mall, menjarah pasar-pasar, baik itu pasar modern maupun tradisional dan lain sebagainya. Rasulullah SAW itu sangat mempunyai perhatian yang begitu besar terhadap keamanan. Beliau rela berkeringat, bahkan berdarah untuk mempertahankan stabilitas Madinah saat itu. Kalau kita menghitung jarak peperangan Badar, Uhud, dan Khandaq, itu ternyata di area Madinah semua, Bapak. Di area Madinah semua. Berarti saat itu Madinah diserang oleh musuh-musuh Islam, atau yang tidak menyukai dengan Islam dan juga tidak menyukai tentang Madinah, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Mengapa Rasulullah SAW ini hikmah ya, rahasia hijrahnya ke Madinah. Hijrahnya ke Madinah. Karena sebelumnya Rasulullah itu mengira beliau hijrahnya ke Taif. Ternyata bukan.
Ternyata hijrahnya beliau ke Madinah. Karena Madinah ini Bapak Ibu sekalian adalah jalur perdagangan orang-orang Mekah ke Syam. Orang-orang Mekah itu mata pencahariannya cuma berdagang. Rihlatas syita iwas saif. Surat Quraisy tadi itu. Jadi mereka cuma berdagang. Kalau nggak ke Syam ya ke Yaman. Syam itu arah utara Mekah. Kalau di peta itu atas. Kalau Yaman arah selatan Mekah, yaitu di bawah kalau di peta. Allah memilihkan Madinah untuk Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Madinah ini sudah kuat, semuanya sudah mendukung Rasulullah, maka satu jalur ekonomi orang-orang Mekah itu lumpuh, yaitu ke Syam tadi, ke Syam. Karena setiap orang-orang Mekah mau ke Syam itu pasti lewat Madinah, lewat Yathrib, bisa lewat Irak, tapi modalnya itu mendol double, Pak. Karena harus buang-buang waktu double dan juga buang modal yang double juga. Karena mutar ke timur dulu baru kemudian ke selatan. Ketika Nabi Muhammad diterima di Madinah, setahun di sana, orang-orang Mekah ini khawatir, wah ini kalau mereka ini kuat di Madinah, kita nggak bisa ke Syam. Makanya terjadilah kemudian banyak peperangan itu. Rasulullah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq bisa dicek. Semua peperangan itu berada di area Madinah. Dan Rasulullah berkeringat-keringat, berdarah-darah untuk mempertahankan keamanan Madinah. Perang Badar, oh itu luar biasa. Itu perang dadakan. Ini kalau saya bahas perang Badar tok, ini sudah sampai duha, bukan sampai syuruk lagi tuh. Kalau cuma perang Badar saja. Perang Uhud, gigi Rasulullah sampai patah, mulut beliau sampai berdarah-darah, wajah beliau ini sudah darah semua, Pak. Perang Khandaq, berminggu-minggu menggali parit, dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya 12 km. Itu semua untuk keamanan, untuk kemakmuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan sebuah syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika paceklik, yaitu salat istisqa. Ini terakhir saya lihat updatean teman-teman yang umroh itu, Mekah Madinah hujan. Kata teman saya yang baru pulang dari Mekah Jumat kemarin, ya, Jumat sebelumnya itu Imam Sudais berdoa meminta hujan. Alhamdulillah Jumat kemarin hujan gitu ya. Kalau Indonesia hujan terus Pak ya. Alhamdulillah, semoga hujan-hujan di Indonesia ini menjadi rahmat bukan azab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang kepada salah seorang tokoh Yahudi, Pak. Namanya Zaid bin Sa'nah. Siapa, Pak? Zaid bin Sa'nah. Nanti kalau sudah pulang ke rumah masih ingat namanya ini, hebat berarti. Zaid bin Sa'nah. Saat itu Madinah paceklik. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengharuskan untuk hutang kepada orang Yahudi, namanya Zaid bin Sa'nah. Disepakati, ibu, jatuh temponya sekian, nanti bayarnya sekian pada tanggal itu. Sudah disepakati waktunya. Zaid bin Sa'nah ini dia ngerti Taurat. Dia tokohnya Yahudi. Dia orang besar di kalangan Yahudi.
Kemudian dia menagih utang ke Rasulullah sebelum jatuh tempo itu, Pak. Jadi ini Rasulullah itu sangat memperhatikan betul kemakmuran umatnya. Sampai-sampai beliau harus hutang. Agar apa? Agar tidak kelaparan ini. Sebelum jatuh tempo, Zaid bin Sa'nah ini datang ke masjid Nabi. Lalu mengatakan, oh seperti ini anaknya Abdul Muthalib ini, kalau hutang gak disaur katanya. Jadi nagihnya itu gak sopan, masih bawa-bawa nama besar keluarga Rasulullah, bawa-bawa nama kakeknya Rasulullah. Tentu kalau kita salah, kita saja yang diejek, Pak. Jangan sampai orang tua kita yang diejek. Kan kita seperti itu. Kalau misalnya kita ini salah, kok bawa-bawa orang lain itu bawa-bawa orang tua kita kan emosi, Pak. Ini orang tua saya, ini mbah saya ini, kakek saya ini, bapak saya, abah saya ini. Kalau saya salah saya aja. Itu Rasulullah dibawa-bawa nama besar orang tuanya, Pak, keluarganya, Pak. Oh seperti ini. Anaknya Abdul Muthalib, cucunya Abdul Muthalib kalau utang itu seperti ini. Apakah Rasulullah emosi? No, tidak. Siapa yang emosi? Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Umar saat itu berada di masjid, duduk langsung berdiri, Pak. Langsung narik kerahnya. Siapa? Siapa tadi? Zaid bin siapa, Pak? Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah. Karena Zaid di zaman Rasul itu banyak, Pak. Ada Zaid ibnul Khattab, itu kakaknya Umar bin Khattab, satu bapak beda ibu. Ada Zaid bin Thabit, penulis Al-Quran. Ada Zaid bin Harithah, yang pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini Zaid bin Sa'nah. Umar tidak tahu kalau dia Zaid bin Sa'nah. Karena zaman dulu belum ada viral, Pak. Belum ada media. Umar tahu kalau Zaid bin Sa'nah itu pembesar Yahudi, tapi wajahnya yang model seperti apa Umar nggak tahu. Pokoknya dicengkewe ngono aja. Kerahnya langsung diambil sama bin Khattab. Kamu berani-beraninya nagih hutang ke Rasulullah seperti itu. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, bukankah engkau memerintahkan dia untuk menagih utang dengan baik? Ya wahai Rasul, harusnya kita menyaur hutang jauh lebih baik daripada cara dia. Lepaskan Umar, dilepaskan sama Umar. Ini ada dalam kitab Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, karangan guru kami Al-Habib Ali Jufri. Dan juga dalam riwayat hadis banyak sekali imam-imam hadis meriwayatkan peristiwa ini, Pak. Kemudian Rasulullah memanggil Umar, pergi ke Baitul Mal, ke gudang yang untuk menyimpan kekayaan umat Islam saat itu. Sudah, sahur hutangnya sekian sok, kemudian tambahkan 1 sok lagi. Untuk apa Rasul? Sebagai permintaan maaf karena kamu telah memperlakukan dia seperti itu. Sudah, diajak Zaid bin Sa'nah ini untuk mengambil, yaitu tadi untuk menyaurkan hutang itu. Sudah selesai, ditambahi 1 sok. Loh, kok ditambahi 1 sok? Iya, karena ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai permintaan maaf saya karena saya tadi memperlakukan Anda seperti itu. Umar bertanya, Anda ini siapa? Kok sampai menagih hutang seperti itu ke Rasulullah? Saya ini Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah, tokoh orang Yahudi itu, tokoh besar Yahudi itu. Iya Umar, waduh mohon maaf saya nggak ngerti tadi itu. Saya nggak ngerti tadi. Nggak apa-apa Umar. Sebetulnya Rasulullah itu hutang ke saya belum jatuh tempo, tapi sengaja saya tagih. Karena dalam kitab Taurat semua tentang Nabi Muhammad itu sudah terbukti tinggal 1.
beliau ini kalem atau tidak, atau marah-marah. Ternyata beliau kalem Umar. Maka tolong bawa lagi saya kepada Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Akhirnya Zaid bin Sa'nah, tokoh Yahudi itu masuk Islam, Pak. Karena hutang ini loh, sampai-sampai orang yang di luar Islam masuk Islam. Sekarang tidak, Pak. Justru karena utang itu akhirnya orang nggak mau masuk Islam, Pak. Karena apa? Kita yang hutang ini lebih galak daripada yang ngutangi. Di Indonesia kan seperti itu. Yang hutang lebih galak daripada yang menghutangi. Jadi Rasulullah itu sampai melakukan hal semacam itu. Untuk apa? Agar makmur ini, umat ini tidak kelaparan, sehingga tidak salah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Bu, pertama kali datang ke Madinah, ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulu juga mantan Yahudi, orang Yahudi juga. Kata Abdullah bin Salam, dia bercerita, ketika pertama kali Rasulullah SAW sampai di Madinah, semua penduduk Madinah itu keluar rumah semua. Mereka ada yang manjat di pepohonan, ada yang naik di atas rumah mereka. Jadi kalau rumah orang-orang Arab itu namanya ada sutuh, Pak. Bukan genteng, Pak. Kalau kita kan genteng ya. Jadi mereka itu seperti dicor lagi atasnya. Jadi bisa naik ke atas sana ya. Namanya sutuh. Dia kalau di Mesir dulu itu pasti rumah-rumah orang-orang Mesir itu mesti ada sutuh. Sama orang-orang Arab juga seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk malam bulan purnama itu biasanya buat makan bareng-bareng di sutuh itu, Pak, sambil lihat langit dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Arab itu rumahnya ada sutuh. Ada yang naik ke atas sutuh tadi itu. Kata Abdullah bin Salam, ketika pertama kali aku daratkan pandanganku ke wajah Rasulullah SAW, demi Allah, tidak ada satupun goresan dia itu pembohong. Jadi wajah Rasulullah itu luar biasa, Pak. Satu goresan pembohong saja tidak ada, Pak. Dan pesan pertama yang saya tangkap, yang saya rekam, kata Abdullah bin Salam, ini tentang kemakmuran. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah saling salam, saling menyapa. Wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Berbagilah makanan. Kemakmuran, Pak. Kita jangan sampai kenyang sendiri. Jangan sampai kita kenyang, tetangga kita kelaparan. Jangan sampai kita kenyang tapi umat Rasulullah ada yang kelaparan. Makanya luar biasa. Sekarang kemakmuran itu lahir dari masjid-masjid. Hebat ini kita. Ini perlu diteruskan. Kadang Jumat itu ada Jumat berkah, membagi-bagi makanan, bagus, Pak. Karena insya Allah kalau orang Islam yang membagikan makanan, insya Allah halal, Pak. Insya Allah halal, sudah. Ayo kita yang membagikan makanan, Pak. Kalau di masjid sudah selesai semua, masih ada sisa di jalan, nggak apa-apa. Kita bagikan makanan, ini kemakmuran ini. Kemakmuran ini. Perintahnya Rasulullah, wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Wasilul arham, eratkanlah tali silaturahim. Kemudian baru wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam ketika orang-orang itu sedang tidur. Maka apa kata Rasulullah? Endingnya, Pak, tadkhulul jannata bisalam, kalian bisa masuk surga dengan selamat. Tidak hanya satu hadis saja tentang bagaimana kita itu meratakan ekonomi,
Bagaimana kita saling berbagi makanan, kita sama-sama memakmurkan. Tidak ada satu hadis itu saja, banyak sekali hadis tentang it'amut ta'am itu, Pak. Berbagi makanan itu. Alladzi at'amahum min ju'in. Allah itu mempunyai sifat yang memberikan makanan. Lalu sifat Allah itu terpresentasikan pada akhlaknya Rasulullah. Rasulullah sering berbagi makanan. Bahkan dalam Masjid Nabawi itu ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya rumah di Madinah, tidak punya keluarga di Madinah, dan miskin, Pak. Mohon maaf. Itu ketuanya itu Abu Hurairah. Abu Hurairah. Sering sekali Rasulullah itu setelah sholat Isya itu membagi. Fulan makan di rumahnya Fulan. Fulan makan di rumahnya Abu Bakar. Fulan dan Fulan makan di rumahnya Utsman bin Affan. Fulan dan Fulan makan di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Fulan dan Fulan makan di rumahnya Umar bin Khattab. Sering Rasulullah membagi seperti itu. Agar apa? Sahabat-sahabat yang mampu, kamu jangan kenyang sendiri. Ayo sahabat-sahabatmu ini, saudara-saudaramu seiman ini, seperjuangan ini. Bahkan suatu ketika pernah malam itu Rasulullah lupa membagi, Pak. Membagi jadwal makan para sahabat itu. Abu Hurairah mengatakan, "Duh, Rasulullah kok lupa ini? Ya sudahlah, saya ke depan masjid saja." Di pintu masjid Abu Hurairah. Abu Bakar As-Siddiq mau keluar. Wah, ini semoga saja Abu Bakar As-Siddiq ingat bahwasanya Rasulullah itu selalu membagi jadwal makan tadi itu. Kemudian disapalah Abu Bakar As-Siddiq oleh Abu Hurairah itu, Bu. Ya bahasa kita mungkin basa-basi lah, basa-basi. Ternyata setelah ngobrol, Abu Bakar As-Siddiq tidak membahas tentang masalah makan tadi, makan malam itu. Waduh, Abu Bakar As-Siddiq ini lupa juga. Akhirnya Rasulullah keluar masjid. Abu Hurairah mau menyapa Rasulullah lagi, basa-basi juga. Bobo ya Rasulullah ini kemudian ingat. Sebelum Abu Hurairah ini ngomong, Rasulullah tahu. Iya. Masalah makan malam lah. Iya Rasul. Ayo ikut saya. Ikutlah. Kemudian ke salah seorang sahabat, Rasulullah disuguhi satu gelas susu kambing. Susu kambing. Diberikan ke Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah GR, Pak. Wah, ini saya yang minum. Ternyata kata Rasulullah, Abu Hurairah, satu gelas ini silakan diminum bersama-sama sama teman-temanmu yang di masjid tadi itu. Wah, Abu Hurairah ini sudah kemerucuk, Pak, perutnya. Ternyata disuruh manggil temannya. Dipanggillah temannya. Sahabat-sahabat banyak, Pak. Belasan atau puluhan sahabat-sahabat ahli sufa itu. Sudah, kata Rasulullah, semuanya minum. Abu Hurairah terakhir. Terakhir. Dalam hatinya Abu Hurairah, waduh, saya memperjuangkan atau saya yang dapat yang terakhir ini. Enggak tahu apakah masih dapat sisa atau enggak itu. Karena cuma satu gelas. Yang minum banyak. Minumlah sahabat pertama, 2, 3, 4 sampai selesai semua, baru Abu Hurairah. Zaman dulu gelas kan enggak ada yang bening, Pak. Zaman Rasulullah gelas nggak ada yang bening, jadi nggak tahu apakah isinya ada atau tidak itu. Abu Hurairah sudah cemas nih, ketar-ketir. Jangan-jangan tinggal satu teguk ini. Diberilah gelas itu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, sekarang kamu yang minum, kata Rasulullah. Abu Hurairah minum. Minum ternyata masih ada banyak sisa. Minum lagi Abu Hurairah, diminum lagi, Pak.
Sampai 2 kali selesai itu, Bu. Minum lagi Abu Hurairah, diminum lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali sudah Abu Hurairah nyerah. Saya nyerah Rasul. Udah saya ini kenyang sekali. Jadi susu kambing itu mengenyangkan ya, Mbak. Kenyang sekali sudah selesai. Baru kemudian Rasulullah yang meminum segelas susu kambing tadi itu. Di Rasulullah itu meratakan semua, Pak, tentang kemakmuran itu. Bagaimana beliau ketika mendapatkan makanan itu beliau selalu memanggil sahabat-sahabatnya, ayo kita makan bareng. Ketika perang Khandaq, para sahabat itu sudah mengganjal perutnya dengan satu batu besar. Ada sahabat namanya Abu Talha Al-Ansari. Para sahabat yang lainnya ngomong kepada Abu Talha, coba ngomong ke Rasulullah, kita ini sudah lapar. Kita berhenti sebentar, kita makan. Abu Talha ngomong ke Rasulullah, Rasul, ini para sahabat sudah mengganjal perut mereka dengan satu batu. Rasulullah tidak membalas dengan ucapan satu kata pun. Rasulullah membuka jubah beliau, ternyata ada 2 batu yang lebih besar daripada batunya para sahabat tadi. Abu Talha Al-Ansari itu kemudian speechless, Pak. Diem, kena mental kalau bahasa anak muda sekarang. Langsung dia mundur pelan-pelan itu, Pak. Mundur alon-alon. Pelan-pelan dia mundur, malu dia. Ternyata Rasulullah dua batu besar. Dalam riwayat yang lain, Jabir bin Abdullah nggak tega melihat Rasulullah. Nggak tega melihat Rasulullah seperti itu. Akhirnya Jabir bin Abdullah ini izin pulang. Rasul, saya izin pulang sebentar. Ada keperluan dengan istri saya. Oh ya, silakan Jabir. Ngomong ke istrinya. Ini sahabat, Pak. Meskipun cuma punya sedikit pun diberikan kepada Rasulullah. Dia ngomong ke istrinya, Dek, kita punya lauk apa? Nggak punya apa-apa, Mas. Kambing ada? Nggak ada, Mas, yang besar. Adanya yang kecil, Mas. Yang kecil. Ya sudah. Yang penting sudah bisa toh disembelih? Bisa, Mas. Ya sudah, sembelih saja. Disembelih lah. Mereka berdua menyembelih kambing kecilnya itu, kemudian ayo dimasak. Dimasak, dimasukkan talam. Zaman dulu itu sangat jarang, Pak. Piring satu-satu itu jarang. Talaman. Ya, biasanya kalau kita makan ke resto-resto Arab itu kan talaman biasanya itu. Talam. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu dijelaskan. Itu hanya bisa mungkin cukup diminum 4 atau 5 orang lah. Pokoknya nggak sampai 10 orang lah. Satu talam itu nggak sampai 10 orang lah. Jabir bin Abdullah ini sembunyi-sembunyi. Rasul, mari ini kita makan dulu sama sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Pokoknya yang ini, Pak, yang senior lah. Apa ini, Jabir? Ini saya tadi masak anak kambing, Rasul. Ya, kambing kecil, Rasul, sama istri saya. Mohon maaf, kami punyanya seperti ini, Rasul. Kami nggak punya unta, kami nggak punya sapi, kami nggak punya kambing besar, Rasul. Terima kasih. Jadi nampan, Pak, ada tutupnya gitu. Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Semuanya, ayo gantian satu persatu, ayo. Muluk, kalau bahasa Jawanya muluk gini, Pak. Makan, ayo. Satu persatu baris, gantian. Syaratnya satu, jangan dibuka kain penutupnya ini. Jadi sahabat makan itu gini. Jabir bin Abdullah itu, Pak, langsung ngelek itu sambil mendelik, Pak. Waduh, ini cukup apa enggak ini? Gak mungkin cukup ini kalau secara matematikanya Jabir bin Abdullah tadi cuma 4 sampai 5 orang kok. Itu yang menggali parit ribuan itu. Ribuan. Ayo pokoknya gantian. Yang kerja gantian, kemudian ayo ada yang kerja, ada yang istirahat makan, kemudian nanti kerja lagi itu. Satu persatu 10 orang selesai. Loh, kok sih mangan terus, katanya Jabir bin Abdullah, Pak. Sampai selesai semua sahabat makan, Pak. Jabir bin Abdullah, Masya Allah, ini mukjizatul Rasul, Pak. Mukjizatnya Rasulullah. Barokah, keberkahannya Rasulullah.
Makanya kalau Indonesia ini pengen berkah, Pak, Surabaya ini pengen berkah, tidak ada yang kelaparan, jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Kemarin ada berita itu, Pak, entah saya lupa di mana itu, Kalideres atau di mana itu, Pak. Satu keluarga meninggal dunia 2 minggu baru ditemukan. Dan ketika diteliti, di lambungnya tidak ada makanan minuman sama sekali. Kesimpulan sementara, satu keluarga itu kelaparan, Pak. Ya Allah, saya baca berita itu, ya Allah, malu sama Rasulullah. Ini bagaimana pemimpinnya besok ketika di akhirat itu? Bagaimana ketua RT-nya ini besok ini? RW-nya ini bagaimana besok ini? Lurahnya, camatnya, bagaimana besok ketika di hadapan Allah? Ini ada rakyatmu, wargamu yang meninggal dunia. Kita minta syafaat ke Rasulullah, tapi ternyata ada warga kita yang meninggal dunia karena kelaparan. Naudzubillah min dzalik. Ribuan sahabat tadi itu kenyang semuanya. Inilah Rasulullah SAW yang sangat perhatian betul kepada kemakmuran umatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah suruk ya? Belum? 5 menit lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ternyata Rasulullah SAW itu sosok yang mengerti betul tentang kehidupan umat manusia, tentang bernegara, tentang hidup bersama, sehingga beliau SAW itu sangat mempunyai perhatian kepada 2 hal ini, keamanan dan kemakmuran. Maka mari semampu kita, Pak, seperti sahabat Jabir bin Abdillah tadi, semampu kita untuk memberikan sumbangsih kepada umat Rasulullah SAW. Jangan sampai ada umat Rasulullah yang kesusahan, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah ikut susah kalau umatnya susah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul, seorang Rasul min anfusikum, dari golongan kalian. Para ulama menafsirkan 2. Dari golongan kalian sesama manusia, dari golongan kalian dari kalangan Arab. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu merasakan derita yang dialami oleh umatnya. Azizun alaihi ma anittum. Bahkan sampai dalam kitab Ufuqul Azamah Al-Muhammadiyah, karangan guru kami Syekh Abdul Salam Ali Shita, ulama Al-Azhar Alexandria, beliau mengutip sebuah hadis. Hadis ini masyhur, Pak. Famous, terkenal sekali hadis ini. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi juga diriwayatkan hadis ini. Jadi riwayat Tirmidzi hadis ini. Ada salah seorang sahabat, dia itu kesusahan, Pak. Uang nggak punya di rumah, istrinya ngomel-ngomel butuh belanja, Pak. Wis Mas, pokoknya sampean keluar rumah harus belanja. Boy, apa caranya, Pak? Gimana caranya, Pak? Dia tahu datang kepada siapa. Dia datang kepada sosok yang selalu memberikan solusi, yaitu Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah bersama Umar bin Khattab dan juga Bilal bin Rabah. Ada yang riwayat yang mengatakan sahabat Ansar, orang Madinah. Rasul, saya ini nggak punya uang. Saya disuruh keluar rumah sama istri saya untuk belanja. Lalu saya bagaimana, Rasul? Rasulullah saat itu nggak megang uang sama sekali, Pak. Mohon maaf. Jadi sekelas Rasulullah itu kadang juga nggak megang uang, Pak. Apalagi sekelas ustadz, Pak. Jadi kalau ustadz nggak megang uang itu biasa-biasa saja. Ustadz nggak megang uang kok protes ke Allah. Ya Allah, saya ini ustadz, ya Allah, kok nggak megang uang, ya Allah. Dan Rasulullah saja loh pernah nggak megang uang. Jadi Sayyidah Aisyah itu pernah meriwayatkan, Bu, 2 hari 2 malam Rasulullah itu nggak makan apa-apa, Bu. Itu istrinya Rasulullah.
Apalagi cuma istrinya ustadz. Ini ada YouTube-nya, nanti saya kirim ke istri saya, Pak. Apalagi istrinya bukan yang ustadz, Pak. Jadi kalau suami itu sedang nggak punya uang, biasa-biasa saja lah. Ya bersabar gitu saja. Cari solusi yang lain. Sahabat ini datang ke Rasulullah. Rasul, saya nggak punya uang, disuruh istri saya untuk belanja. Rasul, bagaimana ini Rasul? Apa kata Rasul? Ya sudah, kamu pergi ke tokonya fulan, belanja ke sana, bilang Rasulullah yang bayar. Rasulullah yang bayar. Umar bin Khattab saat itu, Pak, di sampingnya Rasulullah. Rasul, kenapa engkau seperti itu? Bukankah engkau nggak punya uang, Rasul? Nggak usah seperti itu, bilang saja ke sahabat-sahabatmu. Bilang ke saya, Rasul, bilang ke Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu kaya-kaya semua. Mendengar ucapannya Umar bin Khattab seperti itu, Rasulullah langsung berubah raut wajahnya, Pak. Nggak suka dengan ucapan Umar bin Khattab. Kemudian ada sahabat, dalam sebuah riwayat itu Bilal bin Rabah, dalam sebuah riwayat itu sahabat Ansar. Kata sahabat tersebut mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, anfiq atau a'ti, la taqaf min dzil arsy iqlala. Rasul, sudah, beri saja Rasul. Lakukan seperti tadi Rasul. La taqaf min dzil arsy iqlala. Kalau sudah kita itu dekat dengan yang mempunyai arsy, kita jangan sampai takut kekurangan. Langsung Rasulullah senyum, Pak. Senyum dan mengatakan, bihadza umirtu. Seperti inilah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada umatnya yang susah, Rasulullah nggak mau, Pak. Umatnya ini susah. Kenapa? Karena Rasulullah ikut susah. Azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Kita kan tidak. Kadang kita ini sering sentimen antara sesama umat Islam. Kadang ada orang yang dia kerjanya ngatur di polisi cepet itu, Pak, diputar balikan dan lain sebagainya. Kita ngasih 500 nggak mau, tapi kita mencelanya, Pak. Oh itu lah misalnya mobil kayak 2.000 sedino sepiro itu loh. Di mobil saya itu ada, Pak, ricikan itu. Saya gunakan untuk seperti itu. Kenapa? Sebagai apresiasi. Dia panas-panasan, dia hujan-hujanan. Setidaknya dia tidak mencuri, Pak. Dia tidak melakukan hal yang haram. Saya tuh pernah tertampar dengan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Ini kisah real, ya. Saya alami sendiri. Ada tukang, terakhir ini ya, untuk menutup kuliah subuh ini. Ada tukang bangunan yang ya dia sering garap di rumah, di pondok. Sebelum maghrib datang ke rumah, dia mau pinjam uang, Pak. Mau pinjam uang. Karena kontrakannya ditagih. Gak tahu tiba-tiba kok tuan rumahnya nagih harus malam ini. Saya mikir, saya kan tahu, Pak, dia garap di rumah itu kan tahu deh. Zuhur sholat apa enggak kan tahu saya. Asar sholat atau tidak enggak tahu saya. Saya bilang, ngapunten mboten wonten, enggak ada. Alasan saya bukan karena uang saya enggak ada, tapi saya enggak mau minjemin dia karena dia tidak sholat. Oh enggak sholat kok. Kemudian saya sholat sama santri-santri, saya ngimami maghrib. Biasanya saya baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Saya baca laqad ja'akum rasulun. Enggak tahu tiba-tiba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Langsung, Pak, tergambar di pikiran saya itu, Pak. Tafsirnya azizun 'alaihi ma anittum ini. Setelah salam wiritan itu mix saya kasihkan kepada santri saya, langsung ke rumah, ke istri saya. Dek, tolong kasihkan uang ini ke rumahnya Cacak tadi itu, tukang tadi itu. Kasihkan. Lu kenapa? Tadi katanya nggak minjemin. Sudah kasihkan. Sudah nggak usah banyak tanya, kasihkan saja. Saya mikir ulang. Kalau misalnya kita yang dianggap orang baik sama orang, Pak, yang dia belum sholat, misalnya,
Kok ternyata dia tidak mendapatkan solusi dari kita? Lalu dia mencari solusi kepada orang lain yang mungkin, mohon maaf, yang lebih buruk daripada kita misalnya. Ini ada orang yang sholat rajin, ibadah, jenengan ke masjid. Orang utang ke jenengan, nggak jenengan kasih. Kemudian orang ini datang kepada orang ahli maksiat ini, Pak. Dia pelaku maksiat, tiap hari maksiat. Tapi dia mau ngutangi. Akhirnya orang yang berhutang ini memikir, Pak. Iya, dia kan sholat, tiap hari ke masjid, tapi nggak memberikan solusi. Ternyata orang yang maksiat ini memberikan solusi. Oh, berarti sing api wong sing maksiat. Khawatir, Pak, seperti itu. Khawatir ternyata umat Rasulullah bukan menjadi solusi, Pak. Iya kalau seperti itu. Kalau ternyata dia malamnya mencuri, agar rumah kontrakannya ini tetap, istrinya, anak-anaknya tidak kesusahan, tidak kedinginan malam itu, tidak diusir. Terus bagaimana? Bukankah meskipun dia belum sholat, saya tidak mengatakan tidak sholat, tapi belum sholat, bukankah dia juga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin saja dengan kita meminjangi utang itu, dia melihat, oh, orang sholat itu bagus ya. Orang sholat, orang ke masjid itu, sering ke masjid itu bagus ya, nolong hidup saya. Akhirnya dia tergugah, hidayah turun, akhirnya dia mau sholat, dia mau ke masjid. Mari sama-sama kita berusaha, kita menjadi solusi keamanan dan kemakmuran, seperti hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya katakan masjid sudah mulai menjadi yang mengawali, pelopor kemakmuran, berbagi-bagi ketika Jumat berkah dan lain sebagainya. Itu seperti ini, kita setelah sholat subuh berjamaah kita ngaji, alhamdulillah dijamu sama masjid dan lain sebagainya. Ini merupakan kemakmuran. Mari sama-sama kita berusaha menjadi solusi terhadap keamanan dan kemakmuran umat manusia, wabil khususnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun misalnya mereka belum sempurna dalam syariatnya, dalam ibadahnya, tapi setidaknya ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap mereka, karena mereka umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup sekian. Monggo kalau ada tanya jawab kami persilakan. Alhamdulillah tidak ada, Bang ya. Berarti sudah jelas pesannya tersampaikan. Intinya adalah mari kita sama-sama menjadi solusi terhadap keamanan dan kemakmuran umat manusia, wabil khusus untuk negara kita tercinta Indonesia ini, dan juga wabil khusus lagi kepada sesama umat Islam, karena kita sama-sama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan upaya kita, usaha kita untuk menjadi solusi terhadap permasalahan umat itu, kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.